community with a loving heart. Shalom, ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera buat kita semua yang ada dimanapun kita berada, yang ada di rumah, mungkin yang ada di kantor, yang mendengarkan ibadah online hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, dan kita tetap semangat, kita tetap sukacita, kita tetap sehat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah WBI hari ini. Biarlah kita persiapkan hati kita di dalam Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan, untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, ibu-ibu yang ada di rumah. Kita persiapkan hati kita untuk kita ibadah secara online. Bersama dengan Tuhan kita tetap semangat dan kuat. Kita naikkan pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sungguh-sungguh hati kita menyembah Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Bapa, ajaib Engkau Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Tiada yang sebanding dengan-Mu, tiada yang seperti Engkau. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Sekali lagi katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Sungguh benar Tuhan, Engkau sangat setia kepada kami, sekalipun kami kadang tidak setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah online siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin yang sedang sibuk, memprioritaskan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Kami berterima kasih hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Bapa. Bahkan yang hari-hari ini sedang bersedih, sedang takut, sedang cemas Tuhan, Kau berikan penghiburan dalam kehidupan kami semua. Karena Kau Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami para wanita-Mu Tuhan ingin memuji menyembah Tuhan. Biarlah sukacita sorgawi memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-muji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami memulai ibadah hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita terus memuji-muji Tuhan. Kita naikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Ibu-ibu yang di rumah yang mau berdiri boleh. Kita sama-sama bergoyang buat Tuhan, sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setia tak akan beranjak
lagi Tuhan, tetap bersukacita. Sekarang kita naikkan pujian, terima sukacita surgawi. Buat kita di rumah, terimalah sukacita yang datang daripada Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang sekali lagi terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang. Amin. Yes Lord. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya. Takkan hilang semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, ku mau bersorak bagimu, sukacita, cita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga untuk kita semua, ibu-ibu yang luar biasa. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Kita mau persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Firman itulah terang bagi kaki kita, suluh bagi jalan kita. Firman itulah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita buka hati, kita tetap cinta Tuhan sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia kepada Tuhan. Amen. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, amin Tuhan. Ku tetap
setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, saya persilakan hambanya. Biar ku tetap cinta dan biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap, sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, melewati berbagai hal dalam kehidupan kami. Kami bersandar dan menyerahkan hidup kami di dalam kekuatan kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Kami telah menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan memberi kekuatan yang terus baru dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Biar firman itu terus menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam ibu-ibu, wanita Allah yang luar biasa, yang selalu dahsyat dan hebat. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa dalam ibadah. Meskipun secara online, tapi kita percaya ibadah kita tidak ibadah yang kita lakukan tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah mungkin yang sedang bekerja hari ini, bahkan mungkin di mana saja, kiranya kita tetap bersama dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Hari ini ada tema yang akan dibagikan kepada ibu-ibu wanitanya Allah Sentral Tomang dengan judul Berkat di Balik Ujian. Mari kita sama-sama membuka dalam Ayub 23 ayat
10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi kita baca bersama-sama ibu-ibu di rumah. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Enggak ada ibu-ibu yang tidak tahu yang namanya emas. Ya, bentuknya bisa berupa-rupa. Ada yang kecil, ada yang besar sekali, ya. Meskipun kecil, emas itu berharga, bernilai, dan memiliki daya jual yang cukup tinggi. Nah, ini adalah perikop dari keseluruhan pasal 23, di mana Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Membela diri yang bagaimana ibu-ibu di rumah? Di dalam pasal ini dikisahkan Ayub yang sedang mengadakan pembelaan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kita boleh membaca bahwa dalam pembelaan diri Ayub bukanlah yang bersikap memaksa ibu-ibu. Kita kan kadang-kadang kalau membela diri kan kadang-kadang ngotot ya. Kadang-kadang kita egois mau menang sendiri. Tetapi dalam pembelaan Ayub di hadapan Tuhan, Ayub sepenuhnya tetap menerima otoritas Allah di atas pembelaan Ayub. Ayub sepenuhnya menerima kedaulatan Allah yang maha tinggi. Dari peristiwa yang dialami oleh Ayub, kita sama-sama sudah sering mendengar yang namanya Bapak Ayub, ya. Terlihat cara Tuhan untuk menguji kualitas iman seseorang. Nah, terhadap Ayub, Allah menguji melalui masalah dan penderitaan. Masalah dan penderitaan mungkin juga banyak dialami oleh orang-orang. Bukan mungkin, tetapi memang saat-saat ini kita mengalami masalah yang cukup berat di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan seluruh dunia mengalami keadaan pandemi COVID-19 yang tidak diundang datangnya dan sampai saat ini juga tidak kunjung pergi. Inilah yang kita terus doakan agar keadaan ini cepat berlalu. Amin, ibu-ibu. Masalah yang terjadi bisa berupa krisis keuangan, ya, ekonomi, sakit, penyakit, dan lain-lain. Ada respon seorang terhadap masalah bisa kita temukan dalam dua kemungkinan. Yang pertama, ketika seseorang mengalami masalah, yang pertama orang tersebut berespon semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajahnya. Seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 67, ibu-ibu bisa ngecek di sana, berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi dalam masalah yang dihadapi, pemazmur tetap berpegang pada kebenaran dan otoritas Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan pemazmur bilang, sebelum aku tertindas,
ada kejadian yang mendahulinya, yaitu pemazmur menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan kasih ujian kepadanya, ia tetap berpegang pada janji Tuhan. Inilah respon yang pertama yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Inilah respon pertama yang kita bisa lihat, yaitu respon yang sangat positif dalam kehidupan. Jadi masalah yang dihadapi oleh seseorang yang berespon sangat positif, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, baik itu kesusahan dalam kehidupan, baik itu kesulitan ekonomi, baik itu sakit penyakit, tidak menyurutkan seseorang untuk datang mencari hadirat Tuhan. Dan yang kedua, respon yang kedua, seseorang bila mengalami masalah, ada kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa padanya. Hari ini respon mana yang ada di dalam pribadi kita masing-masing? Kitalah yang bisa menjawabnya, dan kita yang tahu, kita dan Tuhan saja yang tahu hati kita. Yang kedua, menjauh dan meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini kan untuk wanita. Sorry, ibu-ibu yang di rumah mungkin juga bersama suami ya. Ayub sekalipun adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, kita tahu ya, dan menjauhi segala kejahatan. Kalau kita cek di dalam Ayub 1 ayat 1, namun ia tak luput dari yang namanya ujian hidup. Tuhan mengizinkan Ayub melewati masa-masa yang sangat menyesakan, yang bisa dikatakan sebuah tragedi atau musibah. Dalam waktu yang sekejap ya, hal-hal yang buruk beruntun terjadi. Kita tahu anak-anak Ayub mati ya, rumahnya terbakar, harta bendanya ludes, tubuhnya kena sakit kusta ya, dan istrinya pun meninggalkan dia. Lengkaplah penderitaan Ayub ya. Bahkan teman-temannya yang tadinya terus bersama Ayub ya, kalau mungkin ada syukuran di rumah Ayub selalu datang ya, mungkin untuk mensupport Ayub, bahkan mungkin hanya untuk sekedar ada makanan ya, ada jamuan di sana, berbondong-bondong. Tetapi saat Ayub mengalami penderitaan akibat ujian yang dialaminya, mereka lari dari Ayub. Mungkin kita juga saat ini mengalami keadaan yang meskipun berbeda dari zaman Ayub, tetapi saat-saat ini ya, kita banyak mengalami kesulitan. Benar ibu-ibu, siapapun ya, enggak tua, muda, enggak yang berduit dan tidak berduit, masing-masing sekarang mengalami yang namanya keresahan dalam kehidupannya. Kapan wabah ini berakhir? Kapan ditemukannya vaksin ya untuk menyembuhkan, bahkan mengusir
virus dari muka bumi. Hidup dalam keresahan dan kecemasan di dalam abad yang sekarang ini. Kita kalau misalnya ada orang datang ke rumah kita ya, yang tadinya kita mungkin seneng kumpul-kumpul ya, apalagi ibu-ibu yang di sini sering mengundang hamba-hamba Tuhan untuk makan bersama misalnya di rumah ya, tapi karena keadaan yang sekarang ini mungkin tidak lagi, bukan tidak mau mengundang tapi mencegah, karena kita harus terus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Tetapi ya meskipun begitu, karena ini sudah berjalan 6 bulan ya, kemungkinan dari bulan Maret sampai hari ini belum juga usai yang namanya wabah ini. Kadang kita manusia yang namanya makhluk sosial, kadang kita juga mengalami kejenuhan. Benar gak ibu-ibu? Kita kadang-kadang namanya aduh kangen ya yang namanya berkumpul-kumpul, kangen ya yang namanya bersosial gitu ya. Ya, kadang-kadang juga ada sekali-sekali kumpul ya, entah itu makan, sekedar makan bersama, sekedar bernyanyi bersama ya. Kadang-kadang juga tanpa diundang karena ada orang yang mengalami kejenuhan di dalam hari-hari ini, tiba-tiba datang ya ke rumah kita. Nah, ketika orang itu pulang, kita buru-buru lagi deh semprot semua ruangan. Bukan berarti kita takut sama pribadi yang datang, tapi memang kita harus menerapkan protokol kesehatan supaya kita saling terjaga satu sama lain ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, kalau saya percaya udah 6 bulan berjalan ini, pasti sudah tidak ada lagi yang namanya orang yang baperan ya. Kalau waktu pertama kali ada keadaan seperti ini, ada rasa ketersinggungan itu ada ya. Kadang ada yang kontra juga. Kenapa sih harus diberlakukan ibadah secara online? Kita kan kadang nggak suka yang namanya ibadah online. Kita maunya ibadah yang tatap muka gitu. Nah, ibadah yang online kayaknya nggak greget deh gitu ya. Tapi demi kebaikan dan kesehatan bersama, kita sekarang menyadari bahwa apapun yang dilakukan oleh gerejanya demi kepentingan dan perlindungan kepada jiwa-jiwa. Amin ibu-ibu. Sekarang juga ada masalah ya dalam keadaan-keadaan yang sekarang ini ya. Imbas dari keadaan ini, orang-orang banyak yang di PHK ya. Jadi berkumpullah orang-orang dalam satu rumah. Itu juga kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak sering bersaat teduh dengan Tuhan, maka konflik itu rentan terjadi. Iya. Jadi marilah ibu-ibu WBI Sentral Tomang terus jangan seperti respon nomor 2, tapi respon yang nomor 1, respon positif. Keadaan apapun boleh terjadi dan kita alami, tetapi keadaan seperti itu kita anggaplah sebagai ujian yang akhirnya mendatangkan kekuatan iman yang luar biasa serta menghasilkan ketekunan. Amin ibu-ibu. Semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajahnya, seperti pemazmur mengatakan, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Nah ibu-ibu yang di rumah, sekarang keadaan sudah berubah. Iya, anak yang tadinya sekolah di luar rumah sekarang
sekolahnya di dalam rumah. Tinggal milih mau di ruang makan, jadi itu anak nantinya makan terus, apa di ruang tamu, apa di ruang sebelah. Jadi itu ruang kelas di dalam rumah kita itu ada banyak sekali ya. Dan ibu-ibu yang tadinya gaptek dengan dengan Zoom, jadi mau nggak mau harus tahu dan mengikuti perkembangan zaman. Mungkin pertama-tama ibu-ibu merasa kaget ya. Aduh, udah ngurusin rumah tangga, ada lagi harus buka-buka aplikasi Zoom segala macem ya, GCR lah apalah namanya. Pokoknya ibu-ibu yang punya anak SD tuh, apalagi ya, pasti mengalami ya. Terus lagi nih keadaan yang berubah seperti apa? Yang tadinya kita mungkin tidak familiar yang namanya syuting, mau nggak mau kan kita sekarang jadi kalau pelayanan bilangnya mau kemana, mau syuting ya. Pelayanan tuh bilangnya syuting karena kan direkam dan tidak langsung. Itu semua ya, perubahan-perubahan itu terjadi dalam kehidupan zaman ini oleh karena adanya keadaan seperti ini. Tetapi kita mau tetap merespon apapun yang terjadi. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Apapun ujian yang kita alami, kita boleh berserah kepada Tuhan dan menghasilkan iman yang luar biasa, bahkan iman yang tangguh, sehingga ketekunan kita beroleh kualitas yang baik. Hendaknya umat Tuhan, ibu-ibu semua, jangan sekali-sekali undur dari Tuhan meski ada masalah sekalipun. Ibu-ibu yang datang hari ini bersama saya pasti tidak terlepas dari yang namanya masalah. Enggak mungkin seseorang itu gak punya masalah dalam kehidupannya. Enggak mungkin kalau ditanya siapa yang tidak punya masalah hari ini, angkat tangan. Pasti dalam setiap kehidupannya, meskipun berbeda masalah, tapi masalah itu tetap ada. Tetapi masalah boleh ada, tetapi kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Di dalam pelayanan bergeser ya dari Ayub ke Rasul Paulus. Karena memberitakan Injil, Rasul Paulus harus mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi hal itu tak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan. Paulus tidak kecewa, apalagi sampai lari dari panggilan Tuhan. Justru di saat kita mengalami penderitaan, kita mesti belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti dalam 2 Korintus 12 ayat 9b, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hari-hari ini kita gampang lemah, ibu-ibu. Bukan hanya lemah secara psikis, tetapi tubuh kita juga gampang lemah. Makanya kalau diminta memakai masker, pakailah masker. Bukan karena ditakut-takutin adanya peti tuh di beberapa tempat ya, tetapi memang kita harus mematuhi bukan karena adanya faktor yang menakuti kita, bukan karena kita kalau kena razia disuruh nyapu ya, jadi buru-buru kita pakai masker. Tapi kalau nggak ada hal yang ditakutin, kita nggak perlu pakai masker. Tapi ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang luar biasa, amin. Kita harus menggunakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, kita berharap kita semua ibu-ibu yang di sini, bahkan ibu-ibu yang di rumah, kita berjumpa lagi
dalam suasana di mana wabah itu sudah tidak ada lagi. Amin. Kita jadi bersama-sama ya, bisa melakukan banyak hal secara bersama-sama. Ya. Sekali lagi, apa sih berkatnya yang kita dapatkan ketika kita mau di dalam ujian ya yang menghasilkan ketekunan itu? Kita kembali ke Ayub. Di dalam Ayub 42 sampai Ayub 42 ya, ayat 10 sampai 15 itu terjadi pemulihan di dalam kehidupan Ayub ya. Semua dikembalikan 2 kali lipat. Ayub juga memiliki anak, Ayub juga memiliki harta benda, Ayub juga memiliki segalanya. Tuhan sudah kembalikan ya. Terus juga Ayub ditambahkan pengertian, mindsetnya ditambahkan pengertian lagi dari Tuhan. Karena ketika Ayub berperkara dengan Tuhan, ketika Ayub melakukan pembelaan kepada Tuhan, dia tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Dia tetap ya kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi Ayub mendapatkan pengertian yang lebih lagi. Memang selama hidupnya Ayub dinyatakan saleh, Ayub dinyatakan takut akan Tuhan. Tetapi dalam Ayub 42 ya, Ayub mengaku hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, luar biasa. Jadi kesalehan kita, ketaatan kita kepada Tuhan bukan karena kata orang, bukan karena kata pemimpin rohani kita. Ayo ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau hidupnya diberkati sama Tuhan, ibu-ibu datang kepada Tuhan. Memang itu benar, karena pemimpin rohani haruslah seperti itu. Kalau ibu-ibu mau diberkati, ibu-ibu harus juga tunduk kepada Tuhan. Memang seperti itu ya, anjuran-anjuran yang baik. Tetapi sekali lagi, ketika kita mau tunduk dalam otoritasnya Tuhan secara komitmen pribadi dan kesadaran pribadi, kita menghasilkan yang namanya pengertian dari pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang bukan mendengar dari kata orang tentang kasih dan cinta Tuhan, tapi lewat pengalaman dan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin Ibu Yohana mempunyai pengalaman yang pribadi bersama dengan Tuhan sehingga dia kuat sampai hari ini. Ibu Epi juga mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga dia kuat sampai saat ini. Ibu Puji juga, dan ibu yang di rumah juga, yang lain juga, masing-masing kita ada pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, kita tidak mau hanya mukjizat saja yang datang kepada kita, tetapi lebih kepada sumber mukjizat itu sendiri yang kita mau hadirkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh kita mengerti dengan baik ya. Sekali lagi, ujian yang kita alami, yakinlah pasti ada berkat di balik setiap ujian yang kita alami. Mungkin kita belum merasakan hari ini, masih dalam pergumulan, masih terus dalam pergumulan. Apalagi saat-saat sekarang ya, sebelumnya mungkin 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, kita sudah merancangkan sesuatu yang indah-indah. Kita sudah merencanakan masa depan anak-anak kita. Mungkin nantinya kita akan udah
enak ya hidupnya, udah enggak ada yang yang kita kasih lagi, atau kita udah enggak ada kewajiban yang harus kita lakukan gitu ya, udah enak karena anak-anak sudah selesai, mungkin seperti itu. Tapi karena keadaan seperti ini tidaklah seperti yang dirancangkan manusia ya. Hari-hari ini semuanya merasakan dampak dari akibat keadaan seperti ini. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang orang beriman kepada Tuhan Yesus, harus terus memandang segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan saja. Maka lakukanlah semua ini ya dengan tetap memandang bahwa tujuan utama dari segala keadaan kita, dari segala yang kita lakukan dan kerjakan semata-mata karena kita mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini ibu-ibu yang tadinya tidak bisa mungkin memasak hanya untuk keperluan anggota keluarganya, karena keadaan seperti ini keluar menjadi koki yang hebat ya, kita tidak tahu. Ibu-ibu yang tadinya gaptek ya, dengan keadaan begini kan ada berkatnya, jadi bisa ya seenggak-enggaknya bisa ngajarin anak ya online segala macam ya kan. Kalau nggak ada kayak gini juga ya, tapi bukan berarti kita pengen sih yang begini, tapi kan artinya ada sesuatu hal ya di balik semuanya itu yang mendatangkan kebaikan juga buat kita ya. Ibu-ibu yang tidak bisa menjahit misalnya ya, karena keadaan seperti ini, potensinya terus terasah ya, dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di rumahnya masing-masing. Sekali lagi, tetaplah kuat ya dalam keadaan seperti ini, tetap semangat, tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan ya. Jangan pernah sekalipun kita berkata kecewa sama Tuhan ya, kita menyalahkan Tuhan apalagi ya. Tetapi tetaplah kita mempunyai respon yang baik, semakin mendekat kepada Tuhan, mencari wajahnya, mencari terus hadiratnya, seperti yang kita lakukan hari ini, di mana ibu-ibu dan wanitanya Allah ingin hadirat Allah hadir di rumahnya masing-masing lewat tayangan YouTube ibadah WBI Sentral Tomang. Kiranya ibadah ini boleh memberkati kita sekalian. Sekali lagi saya mengajak ibu-ibu yang di rumah untuk kita bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami diperdengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap tegar, kami tetap kuat, kami tetap memiliki semangat di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami hari-hari ini, ujian yang mungkin bertubi-tubi dialami oleh kami, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Allah itu yang terus memberkati perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para hamba-Mu yang melayani di WBI Tomang. Biarlah kiranya berkat Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Di rumah atau yang lagi di mana aja ya, lagi masak, lagi apapun. Terima kasih untuk hambanya pendeta PDP Oktaria Inkiriwang yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Biarlah kiranya firman yang ditaburkan boleh menjadi rema bagi setiap kita. Tuhan juga memberkati Ibu Oktaria dimanapun Ibu diutus oleh Tuhan untuk melayani. Terima kasih untuk wanita-wanitanya Allah yang setia mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biar kiranya juga Tuhan memberkati setiap ibu-ibu. Terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini.
WL Ibu Yohana, Singer, Bu Evi dan Bu Indri, juga semua tim yang terlibat di dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi para wanitanya Allah yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening BCA GBI Sentral dengan nomor rekening 398 22 22 068. Saya ulangi sekali lagi ya, 398 22 22 068. Ibadah online WBI Sentral juga akan kembali pada bulan Oktober mendatang di minggu keempat pada hari Sabtu. Ibu-ibu boleh mengajak teman-temannya yang lain untuk sama-sama beribadah, sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Itu aja pengumuman dari kami. Terima kasih. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menerima berkat dari hambanya. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri semua, kita akan berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah wanita Bethel Indonesia. Kami berdoa secara khusus bagi wanita-wanita Allah, kiranya Tuhan yang memberkati mereka senantiasa, dan biarlah mereka tetap kuat dan tegar di dalam menghadapi situasi, kondisi saat-saat ini yang kami hadapi ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, Engkau memberkati juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani kami hari ini. Biar berkat Allah selalu tercurah dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, baik dalam pribadi maupun dalam keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan terus akan memberkati seluruh pengurus yang ada dan juga memberkati buat jiwa-jiwa yang kami layani secara khusus di Wanita Bethel Indonesia Sentral. Kiranya anugerah Allah senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk setiap pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Engkau yang memberkati dalam segala usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh Wanita Bethel Indonesia Sentral. Biarlah Engkau memberkati dan mereka boleh mengalami keberhasilan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan buat gereja kami, GB Sentral, Tuhan memberkati. Dan lewat pelayanan kami ada banyak jiwa-jiwa boleh diberkati dan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat satu-satunya. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Kiki dan Ibu Ika, Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan. Seluruh pengurus yang ada GB Sentral juga Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden kami Pak Jokowi juga Tuhan berkati. Dan biarlah kasih karunia Allah selalu menyertai bagi bangsa dan negara pemerintahan kami Indonesia. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Dan akhirnya kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin.